Nah, meskipun mendarat dengan brutal, Ogui tetap memastikan keselamatan si Mira. Teringat saat dulu ketika ia selalu bersama di pegunungan itu. Hanya saja, meskipun Mira menerima cintanya, tapi Ogui selalu minder. Jadi sebenarnya Ogui adalah manusia seperti si Maruk, tapi sang dewa hanya menugaskannya untuk melacak roh jahat, lalu melaporkannya kepada 12 malaikat. Makanya ia nggak punya kekuatan apapun. Namun Mira meminta agar Ogui nggak mengecilkan diri sendiri. Toh cuma Ogui yang dapat mendeteksi dan menemukan batu jiwa kegelapan yang terlepas saat Hete dimusnahkan. Meskipun begitu, Ogui tetap nggak puas karena sudah beberapa tahun ia nggak berhasil melacak batu jiwa. Lagian malaikat yang lain nggak akan merestui hubungan mereka karena status Ogui sebagai manusia biasa. Dan demi memperjuangkan cintanya, ia berencana untuk bersemedi selama mungkin, sama seperti si Maruk yang diberkahi kekuatan setara malaikat. Mira sih melarang karena ia mencintai Ogui apa adanya. Takutnya Ogui berubah sombong jika benar-benar mendapat kekuatan. Dan meskipun Ogui setuju, tapi ia diam-diam bersemedi di gunung. Singkatnya, meskipun sudah kalah, Samin tetap mencari cara untuk melawan, di mana ia yang tahu kisah cinta Ogui dan Mira menyerahkan tubuhnya kepada kegelapan yang ternyata belum tersegel itu. Di saat yang sama, Ogui yang sudah berdoa bertahun-tahun malah gak diberkahi oleh sang dewa, membuatnya menyerah dan akhirnya tumbang. Kesempatan itu tentu gak disia-siakan oleh si kegelapan yang merasuki tubuh Samin. Dengan congornya yang penuh dendam menghasut si Ogui bahwa dewa gak akan pernah memberinya kekuatan. Jadi ia menawarkan kekuatan yang lebih hebat sehingga Ogui dapat membuat malaikat itu bertekuk lutut kepadanya. Alhasil karena kecewa dengan usahanya yang sia-sia, Ogui pun setuju sehingga si kegelapan pun memberinya kekuatan tersebut. Nah, meskipun sudah jadi iblis yang kuat, tapi Ogui nggak mau nurut kepada Samin. Toh, ia tahu kalau yang memberinya kekuatan bukan Samin, tapi kegelapan. Ngancam akan membunuh jika Samin ngatur-ngatur hidupnya. Nah, dalam pencariannya menemukan Mira, Ogui malah bertemu Kang Ji yang sangat marah dengan pengkhianatan tersebut, di mana Kang Ji pun ingin menyerang, namun ya, Ogui nggak peduli dengan tugas yang diberikan dewa, tapi demi Mira, ia mengampuni nyawa Kang Ji kali ini. Setelahnya, Mira yang baru tahu dengan apa yang dilakukan pacarnya, jadi sangat kecewa. Tapi mau diapa, semuanya sudah terjadi. Dan sekarang, Ogui hanya terpaku menatap Mira yang belum sadarkan diri. Gak berapa lama, kekuatan Mira yang lepas dari segel neraka datang, membuat Mira akhirnya terbangun. Di mana Ogui pun ingin cerita tentang kenangan mereka, tapi ya, sejak awal Maruk gak pernah menghapus ingatan Mira. Tapi masalahnya Mira sudah terlanjur kecewa. Mengapa Ogui masih saja bekerja sama dengan si Samin untuk menghancurkan umat manusia? Toh itu sama saja dengan melawannya yang tugasnya melindungi manusia. Ya, cinta yang cukup rumit antara iblis dan malaikat, di mana Mira pun meninggalkan Ogui yang belum pulih dari serangan si Samin. Beralih ke kota di mana seorang bocah kabur dari kejaran arwah penasaran. Untung ada Bang Udin yang menyelamatkan bocah tersebut. Sementara Wati yang sembuh dari lukanya hanya bisa berharap agar Tesang dan yang lain dapat melindungi umat manusia seperti dulu. Di saat yang sama mereka segera bergegas mencari Mira. Tapi masalahnya Mira yang ingin pulang malah dikepung komplotan si Samin. Ia sih mencoba melawan dan meskipun berhasil mengalahkan yang lain, tapi tidak dengan si Samin. Gak berapa lama mereka yang hampir sampai di tempat itu tiba-tiba dicegat oleh si Ogui. Dan tentu saja mereka sangat marah. Namun Ogui menjelaskan bahwa Mira sudah diculik oleh si Samin yang sekarang menuju ke gerbang neraka untuk mengambil jiwa naga dan membangkitkan kehidupan abadi si kegelapan yang ada di tubuh si Samin. Jadi sekarang Ogui menawarkan kerjasama. Setidaknya para malaikat mencegah Samin membangkitkan kekuatan itu sampai Ogui pulih dari cederanya. Ya, harusnya sih para malaikat nunggu saja di gerbang neraka karena sekarang Samin berada di sana dan mengambil jiwa naga di tubuh Mira, membuat kekuatannya jadi sempurna.
tinggal membangkitkan kehidupan abadinya. Di saat yang sama, mereka yang sampai ingin segera menyerang, namun jelas dong mereka terkejut karena yang menghalanginya adalah 4 teman mereka yang sudah mati, tapi dibangkitkan dengan kekuatan iblis. Meskipun begitu, mereka nggak ada pilihan selain ngelawan, di mana Taesang pamit pergi duluan karena ia harus mencegah si Samin. Sedangkan yang lain terpaksa menghadapi temannya, tapi karena nggak tega melukainya, mereka pun mulai tersudut. Beralih ke Taesang yang akhirnya sampai di gerbang neraka, dan Samin hanya tersenyum karena dengan kekuatannya yang sekarang, Taesang gak akan mampu mengalahkannya. Nah, Samin pun menawari Taesang untuk bergabung dengannya, tapi pastinya Taesang menolak. Alhasil pertarungan pun tak terhindarkan, di mana Taesang kesulitan menghadapi si kegelapan. Situasi yang sama terjadi di luar. Kang Ji kewalahan melawan temannya bernama Master R, padahal sudah dibantu oleh si Wonsok. Begitupun Malsok yang melawan si Yang Mi, serta Bangwol yang melawan si Dalgi. Padahal ia punya kesempatan membunuhnya, namun Bangwol memang gak mampu. Beralih ke Taesang yang berhasil mengalahkan setan lainnya, tapi saat duel melawan si Samin, ia benar-benar gak berkutik. Di saat yang sama, Jidol dan Doni bekerja sama melawan si Hanu, yang kekuatannya paling besar di antara mereka. Lihat aja tuh pedangnya yang sangat gede. Nah, menganggap Taesang sudah koit, Samin pun tersenyum karena tinggal selangkah lagi ia akan jadi makhluk abadi. Namun, ya itu si Ogwi yang pulih dari cederanya membuat Samin cukup terkejut. Ternyata kekuatan Ogwi hampir setara dengan kekuatan Hete yang dimilikinya. Alhasil pertarungan pun berlangsung sengit. Masalahnya Samin yang gak mau lama bertarung mulai menyinggung si Mira. Kan nama kekasihnya disebut, si Ogwi jadi lengah, membuatnya tumbang seketika. Beralih ke pertarungan mereka yang mulai dapat membalikan keadaan karena terpaksa, di mana Yang Mi yang ngelempar tamengnya langsung dimusnahkan oleh si Malsok. Hal yang sama dilakukan Kang Ji yang berhasil mengikat Master R dengan cambuknya, sehingga Wongsok dapat mengalahkan Master R pakai tongkat keras saktinya. Yang jadi masalah adalah si Bangwol yang gak sanggup melawan Dalgi karena ia sangat dekat dengan Dalgi sejak dulu kala. Ya, untung si Kang Ji segera datang dan berhasil mengalahkan Dalgi. Di saat yang sama, Samin ingin membunuh Mira biar semuanya selesai. Tapi Taesang tentu gak membiarkannya meskipun tubuhnya penuh luka. Pertarungan itu membuat Mira bangun dari tidurnya, tapi ia gak mampu bergerak dan hanya bisa melihat Samin yang ingin membunuh Taesang. Tapi ya, Ogwi yang sadar akan kesalahannya masih sempat menangkisnya meskipun sayapnya patah sebelah. Namun si Samin gak mau menyanyiakan kesempatan itu, langsung menusuk si Ogwi, bahkan melepas paksa sayapnya, membuat Ogwi langsung bersujud. Tapi di sisa nafas terakhirnya, ia berusaha menatap Mira dengan penuh kasih sayang. Seketika Taesang tersadar kalau alasan mengapa ia sangat lemah adalah karena ia gak ada niat untuk melindungi. Berbeda dengan si Ogwi yang selalu punya alasan melindungi Mira. Dan karena semua itu, kekuatannya pun meningkat pesat karena kini ia punya alasan untuk melindungi semuanya. Dan itu membangkitkan api biru terkuatnya. Ya, tinju yang sama yang memusnahkan Hete dulu membuat si kegelapan akhirnya musnah juga. Beralih ke mereka yang kewalahan menghadapi si Hanu, malaikat terkuat setelah Taesang. Jadinya mereka pun bekerja sama, di mana Bangwol memberikan kekuatan kepada Wonsok melalui panahnya, sehingga Wonsok pun mampu mengimbangi si Hanu. Begitupun dengan si Doni dengan amukan perut buncitnya. Lalu musnahnya si kegelapan membuat jiwa naga Mira kembali, sehingga Mira yang bisa bergerak segera memeluk Ogwi sambil mengingat kenangan bahagianya dulu. Tapi mau gimana lagi, takdir sudah memutuskan jalannya, di mana mereka pun segera menyegel gerbang neraka bersama dengan kekuatannya masing-masing. Seketika bumi kembali cerah bersamaan dengan manusia yang bingung dengan apa yang mereka lakukan.
Tapi yang menarik adalah keempat malaikat yang dulunya tewas malah hidup kembali. Karena sebenarnya dulu si Hete nggak membunuhnya, tapi menghisap arwah mereka. Sehingga dengan musnahnya si kegelapan, mereka kini dapat hidup kembali, membuat semuanya bahagia, termasuk Taesang yang sadar kalau tak ada yang salah dengan tugas mereka sebagai pelindung manusia. Singkatnya, mereka menjalani rutinitas seperti biasa. Taesang dengan bisnis rentenirnya, di mana sebagian keuntungan disumbang ke panti asuhan, sementara Kang Ji dan Malsok sibuk berolahraga. Doni sendiri sibuk dengan makanannya sekaligus mempengaruhi si Hanu biar punya hobi yang sama. Lain halnya dengan Master R yang tertarik dengan perkembangan teknologi. Untung ada Jidol yang sabar mengajarinya dari awal. Sedangkan Wonsok malah sibuk belajar karena tujuannya kali ini untuk menjadi polisi seperti si Maruk. Berbeda dengan Dalgi dan Yang Mi sebagai wanita yang sibuk belanja. Nah, saking bahagianya dengan kehidupannya kali ini, Taesang pun mengundang mereka semua ke restoran baru yang didirikan Wati dan Udin. Sehingga yang lain pun segera mengajak Bang Wol yang selalu sibuk dengan ramuannya. Namun, ya, Bang Wol akhirnya dapat bicara setelah Dalgi sahabatnya hidup kembali. Dengan begitu, mereka pun makan bersama dengan bahagia. Apalagi Wati mempertemukan mereka dengan cucunya sebagai simbol kehidupan yang baru. Singkatnya, Mira kembali ke lembah itu untuk mengenang kebersamaannya dengan si Ogui. Namun, ya, sosok misterius tiba-tiba muncul dan Taesang yang santai di rumah seketika berubah serius karena menyadari hal tersebut. Mengapa begitu? Karena kegelapan masih hidup di tubuh Ogui dan tamat. Yang penasaran, tunggu misi season kedua yang entah kapan tayangnya. Sekian dari Mimin dan terima kasih.